Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang dengan setia memelihara kehidupan kita. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita undang Roh Kudus hadir untuk memimpin ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuhmu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sungguh ajaib, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi akan kuasa Tuhan. Sudah selayaknya kita sebagai umat Tuhan memberikan pujian dan pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah standar yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama kita, bahkan mendukakan hati Tuhan. Namun firman Tuhan berkata bahwa ada janji bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosa kita. Jikalau kita mengaku dosa, kata firman Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, Dia pasti akan mengampuni setiap dosa kita. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan tulus hati, kita mengaku akan segala dosa kita, dan kita memohon pengampunan yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku kepada satu sama lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini. Salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ingat Kasih-Nya merupakan sebuah lagu yang ditulis oleh Ward Harah, yang didasarkan pada firman Tuhan, yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-11. Setiap bait dari lagu ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran, bahwa jangan pernah kita melupakan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang senantiasa memenuhkan dan memuaskan hasrat kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Untuk kali yang pertama, kaum wanita akan menyanyikan terlebih dahulu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Silakan kaum pria menyanyikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada. Ku takkan lupa kasih Tuhan. Bersama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan jujur di hadapan Allah. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah terdapat di dalam Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebagai umat Allah yang telah diampuni dosa-dosanya, marilah kita juga hidup saling berdamai dengan semua orang. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain sambil kita berkata, Tuhan Yesus selalu besertamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa melangkah di dalam iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan selalu kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama dimulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab banyak peristiwa mujizat yang menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Yesus,
Apa yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, semuanya itu mungkin bagi Allah. Bersama Yesus, segala kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Dengan penuh semangat kita nyanyikan ya. Kaum pria, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu. Bersama Yesus kaum wanita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, bersama-sama. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyatakan akan tekad dan komitmen iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Lose Eli. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh kasih setia kepada kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk kami tetap setia juga kepada Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, bahkan setia membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami agar kami tetap antusias di dalam mengikuti gerakan membaca Alkitab setiap hari. Dan bagi setiap kami yang mungkin sudah mulai suam-suam di dalam membaca firman-Mu, biarlah Engkau terus mengingatkan kami, memberikan kami kerinduan untuk senantiasa diubah, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Bukan hanya membaca saja ya Tuhan, tetapi kami belajar untuk memaknai apa yang tersurat maupun yang tersirat di dalam Alkitab. Dan kami juga belajar terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami juga berdoa bagi persekutuan kelompok kecil di GKT Ampenan ini. Setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan kami, khususnya pada hari Kamis nanti kami akan mengadakan persekutuan ini. Biarlah Tuhan yang Kau sendiri yang akan memanggil akan setiap jemaat Tuhan untuk bisa hadir di dalam persekutuan kelompok kecil ini. Supaya kami boleh sungguh belajar untuk dimuridkan dan nantinya kami juga bisa memuridkan orang lain. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa bagi anak-anak kami di dalam studi mereka, biarlah Tuhan terus menolong supaya mereka menjadi anak-anak yang rindu berprestasi, mereka tekun di dalam belajar dan Tuhan menolong supaya di tengah-tengah studi mereka tetap dikuatkan. Mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam belajar, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa ketika mereka memulai pembelajaran mereka. Tuhan tolong orang tua supaya bisa mendampingi dengan penuh kesabaran. Kami juga berdoa buat anak-anak yang studi di luar pulau, jauh dari orang tua, biarlah mereka tetap dekat dengan Tuhan. Mereka tetap bisa bergaul dengan baik, mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa saat ini bagi pariwisata yang ada di NTB. Tuhan terus menolong di dalam pengelolaan lahan-lahan yang bisa dipakai untuk pariwisata. Pantai-pantai juga yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan karyakan di tengah-tengah Pulau NTB ini, Tuhan juga menolong supaya para investor bisa mengelola dengan baik, dengan bijaksana untuk menarik para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Dan biarlah melalui pariwisata di NTB, perekonomian pun juga bisa meningkat. Kami juga berdoa ya Bapak untuk misi yang ada di Indonesia, Tuhan menolong supaya badan-badan misi juga bisa bekerja dengan baik dan para misionaris Tuhan kirimkan ke tempat-tempat di mana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan akan uluran kasih Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Kau berkarya di tengah-tengah mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan, dan biarlah melalui mereka semuanya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih Loseli. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja. Kepada Komisi Remaja dipersilahkan.
Terima kasih kepada Komisi Remaja yang sudah mempersembahkan pujian bagi setiap kita. Pujian ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan biarlah kita semakin diteguhkan ya bahwa Yesus, Engkau adalah juru selamat bagi hidup kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan kita tak pernah berdusta, selalu pegang janji-Nya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat pada hamba-Nya, silakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami akan mendengar firman Tuhan dan kami bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berfirman dan otoritas kebenaran-kebenaran firman Tuhan terjadi di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sedang mengadakan perlawanan, peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan persoalan-persoalan hidup
kami terus dikuatkan dan mengalami kemenangan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan memakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita berterima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap sehat, tetap kuat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian kita baca silih berganti sampai ayat yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan kalimat menunggu waktu yang baik. Ini berarti keberadaan iblis itu bukan hanya sebuah lambang atau ide, tetapi keberadaan iblis itu adalah memang nyata ada. Pasti kita sudah setuju ya. Iblis itu ada. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kekuatan gelap itu akan bekerja dengan sangat-sangat dahsyat. Mereka akan bekerja dengan intens, dengan ngoyo, dengan mungkin lembur, dengan sungguh-sungguh untuk menarik umat sebanyak mungkin agar mengikut dia. Dan kita sebagai orang percaya harus sadar, sebagai gereja, gereja itu kan bukan hanya komunitas, kumpulan ini, tetapi gereja itu juga bicara eklesiologi. Kita yang dipanggil dari dosa ini untuk menerima terangnya yang ajaib, untuk menerima anugerah keselamatan. Kita ini adalah gereja-gereja yang hidup. Itu juga harus siap untuk menghadapi yang saya katakan peperangan.
Kita harus menghadapi perlawanan melawan iblis. Kira-kira beberapa hari yang lalu, saya diminta satu jemaat untuk mendoakan rumah yang baru direnovasi, diperbesar ya. Sebelum berdoa lalu saya ngomong-ngomong sama dia. Kebetulan jemaat kita ini punya beberapa toko. Ya cerita toko ini aman, toko ini kurang aman, toko yang ini tidak aman. Salah satu peperangan yang dilakukan jemaat kita ini adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Salah satu tokonya bisa-bisa itu tiba-tiba asbesnya ambrol gitu ya. Ambrol itu apa ya? Runtuh, jatuh. Tidak ada gempa, tidak ada apa, ambrol gitu ya. Karyawannya kerasukan setan dan sebagainya. Dan toko yang satu ini dikatakan rugi gitu ya. Tapi ya memang karena tetap harus kontrak dan kontraknya itu belum selesai dan dia jalankan ya. Dia bercerita di situ dalam arti ini kenyataan bahwa kita ini sedang berperang. Kita ini sedang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu memang ada, dan di dalam kebenaran-kebenaran Alkitab jelas mengatakan bahwa iblis itu ada, dan iblis itu kan berasal dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dan segerombolan itu akhirnya terus berkembang sampai hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam teks ini, Yesus pun sedang dicobai oleh iblis. Dengan kata lain, Yesus sedang berperang. Iblis ingin menggagalkan rencana Allah. Iblis ingin merusak gereja. Dan Yesus di dalam bagian ini sedang berperang melawan iblis. Dan memang Allah itu mengizinkan iblis untuk mencobai manusia. Allah itu mengizinkan anak-anaknya untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Inilah yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Kalau Yesus saja berperang, apalagi saya dan Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan juga akan berperang, karena iblis ingin merusak gereja, baik itu secara pribadi maupun di dalam komunitas GKT Ampenan. Iblis terus bekerja. C.S. Lewis berkata begini, si jahat bekerja milimeter demi milimeter selama bertahun-tahun untuk menjauhkan kita dari iman, penyerahan diri, dan pertumbuhan. Ia adalah ahli dalam bermain-main. Iblis suka menggesek, menyentuh, dan menggores, menempelkan kebiasaan-kebiasaan buruk, sampai kita menjadi orang Kristen yang sama sekali duniawi dan tidak berharga lagi. Jadi pekerjaan iblis ini dilakukan terus-menerus kepada gereja-gereja, kepada orang-orang yang percaya. Lalu apa sikap kita? Kalau kita namanya berperang, berarti kita harus belajar lawan kita itu pakai strategi apa, gitu ya toh. Saya juga akan pakai strategi apa, gitu. Karena kita ini kan berperang. Oh, dia pakai strategi ini, kita harus tahu. Dan kita juga harus bisa melawan dengan strategi. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan yang akan kita lihat lebih dalam ini. Yesus diserang dan Yesus juga melawan serangan iblis itu. Saya yakin hari ini tanpa sadar sebenarnya kita ini sedang berperang. Mungkin berperang melawan kedagingan kita, hidup yang lama kita. Bahkan mungkin yang sekarang ini ada berperang melawan langsung kuasa-kuasa kegelapan yang sering mengganggu kita. Baik di toko kita, di rumah kita, di pekerjaan kita, dan di mana saja kita sedang berperang. Kita harus tahu strategi iblis dan kita harus tahu strategi kita. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh iblis yang harus kita tahu dan bagaimana kita melawan strategi itu. Yang pertama, iblis itu mencari kesempatan. Ayat 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya
dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Di dalam teks ini sedang menceritakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam kondisi seperti itu, sebagai manusia sejati, Yesus juga merasa lapar. Ya, merasa lapar itu manusiawi. Dan memang kan Yesus itu manusia yang sejati. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Itulah Yesus. Oleh karena itu di dalam kondisi yang sangat vital ini, kondisi di mana dia mengalami kelaparan ini, Yesus dicobai oleh iblis. Iblis menggunakan kesempatan dalam kondisi yang lapar. Ternyata bukan hanya kondisi yang lapar saja. Di situ waktunya memang sedang berpuasa dan lapar, kemudian tempatnya itu di padang gurun. Tempatnya di padang gurun itu menunjukkan satu tempat yang terpencil. Tidak ada toko roti, tidak ada toko apa ya, di padang gurun ya kan? Kemudian kebutuhannya itu adalah kebutuhan soal makanan. Yesus mau minta tolong siapa kalau lapar? Tidak ada. Disinilah si iblis ini menggunakan kesempatan kondisi yang seperti ini dengan berkata bahwa kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saya mau tanya, bisa apa enggak Yesus mengubah itu? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Para lansia kok ngantuk-ngantuk. Bisa apa enggak? Bisa. Tetapi di dalam bagian ini, inilah strategi iblis untuk menggiring supaya Yesus itu lebih taat kepada dia, kepada iblis. Untuk menggiring supaya fokus puasanya ini dirubah, digagalkan oleh iblis. Karena ini adalah bagian rencana Tuhan supaya Tuhan itu nantinya akan dapat melayani lebih baik di dalam kondisi, dalam pelayanan pada waktu itu. Dan di dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya Yesus ingin mengajarkan yang menggerakkan kehidupan manusia itu bukan soal pemenuhan kebutuhan. Yang menggerakkan manusia itu bukan soal-soal materi. Yang menggerakkan manusia itu bukan karena pengaruh-pengaruh iblis, bukan. Tetapi dia menjalankan rencana dan kehendak Allah. Itu lebih penting. Oleh karena itu di dalam bagian ini iblis gagal merayu Yesus untuk melakukan apa yang Yesus ingin, yang iblis inginkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iblis gagal mencuri kesempatan itu. Karena apa? Karena Yesus bisa melawan kesempatan itu yang digunakan iblis itu dengan firman Tuhan. Yesus tidak mau hidupnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan, oleh keinginan-keinginan, sehingga semuanya itu justru dia lakukan tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, udah ada slide-nya ya. Jadi 1 Petrus 5 ayat 8 itu mengatakan bahwa iblis itu sedang berjalan keliling mencari kesempatan untuk menerkam kita, untuk menggerogoti kita, untuk membawa kita menjadi pengikutnya. Itulah yang dilakukan oleh iblis, selalu mencari kesempatan. Seorang pendeta mengatakan bahwa kita ini harus hati-hati dengan iblis. Karena iblis mencari kesempatan, tetapi juga iblis itu punya kelebihan. Satu kelebihannya dia ngomong begini, iblis itu lebih tua dari manusia. Betul apa tidak? Iblis itu lebih senior dari manusia. Ingat ya, iblis itu berasal dari mana?
malaikat. Malaikat itu ada duluan, diciptakan Tuhan untuk melayani Allah, kan sejarahnya kan seperti itu. Iblis itu lebih senior, lebih tua. Yang kedua, dia mengatakan gini, kita harus siap iblis itu mencari kesempatan. Karena apa? Yang kedua, karena iblis itu bisa melihat manusia. Manusia tidak bisa melihat iblis. Tahu apa enggak kita kebenaran? Oh Pak Pendeta, ada orang punya karunia bisa melihat setan. Ada, tapi kan khusus. Ya. Tetapi iblis itu bisa melihat kita. Yang ketiga, katanya iblis itu tidak pernah tidur. Ingat ya, iblis itu tidak pernah tidur. Ya, dia bergentayangan. Bergentayangan. Maka kita ini harus hati-hati, waspada. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, cari kesempatan. Siapa yang dapat diterkamnya? Oleh karena itu di dalam bagian ini, iblis mencari kesempatan ketika Yesus sedang berpuasa di padang gurun, sendirian berpuasa. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, iblis itu juga cari kesempatan ketika mendatangi Hawa. Betul apa tidak ya? Kejadian 3. Di dalam Kejadian 3, iblis itu ngomong-ngomong sama Hawa yang sendirian. Adamnya kemana? Tidak tahu kemana, ya toh? Iblis itu kan ngomong-ngomong dalam mengambil rupa ular, ngomong-ngomong sama Hawa, dialog. Akhirnya Hawa terbujuk. Hawa pada saat itu apa? Sendirian. Hawa tergoda dengan keinginannya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Jadi strategi iblis itu mencari kesempatan. Khususnya kalau kita ini sendirian. Bapak-bapak yang kerja di luar kota sendirian. Iblis itu menggoda. Tahulah godaan bapak-bapak. Tahu ya bapak-bapak ya? Tahu. Ibu-ibu sendirian di rumah juga ada godaannya. Mungkin godaannya tidak seks kalau ibu-ibu. Godaannya browsing, ya toh. Belanja ini, belanja itu, mumpung gak ada bapak, ya toh. Kalau bisa kurir itu datang pas bapaknya enggak ada, ya. Supaya enggak tahu kalau saya beli ini. Kadang-kadang seperti itu. Anak-anak juga hati-hati ketika sendirian, iblis itu mencari kesempatan. Oh, kamu lagi sendirian di kamar, kamu bisa browsing hal-hal yang tidak berkenan. Makanya ada orang tua yang cerita, bukan orang tua di sini loh ya, bukan orang tua di sini loh ya, di sana ya toh. Anak saya di kosnya tak kasih CCTV Pak Pendeta. Anaknya kos di luar kota, kasih CCTV. CCTV kan murah sih, saya putar-putar itu ya. Kamu di mana nih? Di kamar, CCTV-nya tahu ya toh. Jadi di CCTV. Ya itu ada benarnya, tapi juga hati-hati, anak itu jangan terlalu diprotek lah ya kan. Harus dilatih supaya belajar untuk berani berperang. Kalau sendirian, kita sedang berperang, ini pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan ini mengajak kita untuk nonton film porno, untuk hal-hal yang lain, itu anak-anak kita kan seperti itu, ya kan. Anak-anak harus belajar, kamu ini sedang berperang, kalau ada hal-hal seperti itu, pengaruh-pengaruh kegelapan itu, kamu harus lawan. Karena iblis itu memang bekerjanya mencari kesempatan. Ketika Yesus sendirian, iblis mendatangi. Ketika kalah, dia dikatakan dia menunggu waktu yang lain lagi. Hawa sudah jatuh. Kita bisa belajar dari Yusuf. Ketika digoda oleh istri Firaun, ya toh? Potifar. Yusuf, apa yang dilakukan? Dia lari, meninggalkan. Dia tidak mau jatuh di dalam dosa seksual. Dia tidak mau tergoda oleh istri Potifar, di mana dia sedang bekerja di situ. Mungkin dia sedang berduaan sama istri Potifar. Nah, disinilah kita belajar Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, belajar untuk tahu strateginya iblis. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu ada dua macam. Coba dikelikan. Gereja ada dua macam. Ada gereja model Saul, ada gereja model Daud.
Gereja model Saul adalah gereja yang kelihatannya gagah perkasa, orangnya kelihatannya penampilannya luarnya bagus, ya toh, nyanyinya banter kalau ibadah, tetapi dia tidak menurut kehendak Tuhan. Dia menggunakan kekuatan duniawi ketika ada godaan itu tadi dan akhirnya jatuh. Itulah gereja Saul. Ada dua gereja yang kedua, yaitu gereja model Daud. Cirinya mukanya kemerah-kemerahan, kelihatannya kecil, tampaknya sederhana, tetapi dia patuh pada kehendak Tuhan dan setia. Ketika Goliat datang, tantangan kesulitan itu datang, dia maju berperang bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Inilah, gereja juga menghadapi serangan-serangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu menjadi gereja yang model Saul atau model Daud. Kalau model Saul, kita akan gagal. Tetapi kalau model Daud, kita akan mengalami kemenangan. Karena apa? Kita mengandalkan Allah. Inilah strategi kita. Hati-hati, iblis mencari kesempatan. Yang kedua, strategi iblis yaitu iblis mencari kelemahan. Iblis berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati, maka dia punya kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, iblis ini menyerang dengan 3 serangan iblis. Yang pertama, godaan harta, ayat 3-4. Yang kedua, godaan kehormatan, ayat 5-8, di situ jelaskan ya. Yang ketiga, godaan kekuasaan. 3 serangan iblis ini dilakukan kepada Yesus. Digoda dengan harta, digoda dengan kehormatan, digoda dengan kekuasaan. Inilah titik lemah seorang manusia. Tetapi bagaimana dengan Yesus ketika menghadapi serangan iblis ini? Ayat 4, ayat 8, ayat 12, kalau kita membaca di dalam teks kita, di dalam Lukas 4 ayat 1-13, Yesus tidak diam. Yesus menyerang iblis itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ayat 4 berbunyi, ada tertulis, ya, serangan terhadap iblis, terhadap Tuhan Yesus. Ayat 8 ada kata-kata ada tertulis. Kemudian ayat 12 ada firman. Jadi iblis melawan godaan-godaan, serangan-serangan, pencobaan itu dengan firman Tuhan. Tentunya di sini Yesus tahu, setidaknya apal firman Tuhan ya. Apal firman Tuhan yang dibaca dalam perjanjian lama dan firman Tuhan yang lain. Oleh karena itu Paulus pernah memberikan nasihat begini, Efesus 6 ayat 17, coba diklikan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Paulus pun memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini sedang berperang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Salah satunya yang harus engkau miliki adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus melawan serangan-serangan iblis itu dengan firman Allah. Ini penting buat kita. Dulu waktu masih sekolah minggu, zaman saya itu ditarget 1 minggu sekali itu ada hafalan ayat. Jadi sebelum gurunya ngajar itu, materi hari itu, hafalan ayat minggu lalu, dapat poin. Ayat-ayat hafal. Bahkan dulu waktu kuliah ada seorang dosen itu begini, minimal 3 ayat. Kamu ini mahasiswa teologi ya, 3 ayat, waduh cek berarti ya kan. Jadi kalau mau dapat poin itu salah satunya hafal 3 ayat. Wah. Sampai sekarang lupa semua ayatnya itu ya.
Tapi ayat-ayat itu tidak lupa sebenarnya. Nanti akan muncul. Saya pernah baca ini. Bisa lihat melalui konkordansi, bisa sebenarnya. Jadi gini, maksud saya itu gini. Iblis itu akan menyerang kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Lalu kita bisa melawannya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu setiap hari seharusnya kita membaca Alkitab. Seperti tadi didoakan, kita ada gerakan membaca Alkitab rutin. Kelihatannya itu sepertinya membaca itu sekilas, begitu ya, sekilas. Tetapi percayalah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan membersihkan kehidupan kita, menuntun kita. Kalau ada serangan iblis, lawan dengan firman Tuhan. Kalau ada ajaran-ajaran sesat, lawan dengan firman Tuhan. Di dalam Markus 8 ayat 15, Tuhan Yesus mengingatkan agar anak-anak Tuhan hati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Kita bisa nanti baca ya, Markus 8 ayat 15. Ragi itu sesuatu yang bisa mengembang lalu bisa meracuni. Ragi Farisi itu apa? Kemunafikan, ajaran-ajaran sesat. Itu yang akan hadir dalam kehidupan persekutuan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan agar hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ragi Herodes itu apa? Yaitu soal tipu muslihat, kelicikan. Kelihatannya dibungkus dengan kehidupan rohani yang baik, ternyata dia menyimpan harta yang tidak halal. Dia menyimpan wanita lain. Dia menyimpan jabatan yang tidak sah dan sebagainya. Bisa seperti itu. Karena itu adalah strategi iblis, tahu kelemahan manusia. Bahkan seorang penulis buku, J.H. Gondowijoyo, coba dikelikan. Nah, judulnya Sekolah Doa. Wah, luar biasa. Judulnya Sekolah Doa, School Prayer. Ya. Menuliskan dalam buku itu saya kumpulkan, ada bahaya-bahaya manusia pada hari ini yang bisa dipakai oleh iblis. Yang pertama, bahaya kesombongan. Kalau orang sudah sombong atau kepingin sombong, dia bisa melakukan hal-hal yang kompromi dengan iblis. Ya. Misalnya, dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Bahkan dia baru naik pangkat, baru punya ini, cek sombongnya ya. Bukan bersyukur, bukan memberi persembahan kepada gereja, malah dibuat kesombongan. Bisa seperti itu. Itu digunakan oleh iblis. Yang kedua adalah individualistis. Lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Pokoknya aku harus nomor satu. Ini bisa digunakan oleh iblis, merusak gereja. Orang yang individu ini ya. Di gereja sama-sama melayani, tetapi di gereja maunya dilayani saja. Maunya diperhatikan saja. Dari dulu maunya diperhatikan saja. Pokoknya aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Ini orang-orang yang merusak gereja ini. Yang ketiga adalah soal materialistis, ya, materi. Orang sekarang ini yang ditekankan materi, karena kepingin materinya banyak dengan cara-cara yang tidak benar. Bekerja dengan cara-cara menipu, bekerja dengan cara-cara tidak halal. Ini adalah strategi iblis untuk menghancurkan akan gereja. Seperti kata C.S. Lewis itu, pelan-pelan, milimeter demi milimeter, engkau sedang diserang oleh iblis. Yang ketiga, yang keempat adalah manusia dikejar waktu. Ini strategi iblis. Sepertinya tidak ada kesempatan ini. 24 jam itu tidak ada waktu lagi untuk doa, tidak ada waktu lagi untuk ibadah, tidak ada waktu lagi untuk persekutuan wanita, tidak ada lagi waktu untuk persekutuan pria, tidak ada waktu lagi untuk komsel, tidak ada. Kurang waktunya. Ini strategi iblis, kita dibikin kesibukan, sibuk. HP tidak pernah berhenti, terus nuruti order gak selesai-selesai.
Sekali-sekali beranikah kita belajar? Order tutup, besok dilanjut. Di sebelah kita ini ada namanya bakso, saya sebut ya, bakso Haji Anang. Ya, bakso Haji Anang. Kemarin saya makan sama Semu ke situ ini, ke sebelahnya, tahu ya yang sebelahnya. Tutup sampai April. Saya ngomong Semu, 1 bulan tutup. Wani orang ini ya. 1 bulan tutup. Puasa. Biasanya kan tutup pagi, malam buka. Tutup 1 bulan. Natalan tutup 3 hari ya cekot-cekot. Idul Fitri tutup 5 hari ya cekot-cekot. Saudara-saudara. Bagaimana kita bisa healing dengan keluarga? Tidak ada waktu. Akhirnya keluarganya gini. Kita tidak bisa datang ke gereja untuk diperlengkapi selain hari Minggu. Akhirnya kita kering. Ini strategi iblis untuk merusak gereja. Ini strategi iblis untuk menghancurkan gereja pelan-pelan tanpa sadar. Kita dirusak oleh iblis. Akhirnya apa? Orang sekarang mudah tertekan dan stres. Saya tidak ingin mengunjungi jemaat saya di tempat-tempat tertentu yang sedia lagi stres Pak Pendeta. Bukan tidak kepingin ya, saya tidak ingin. Artinya apa? Hati saya rindu kita ini tetap eksis. Sesibuk apapun, hatinya harus gembira. Sesibuk apapun, kita harus menyediakan waktu buat orang lain. Jangan mudah tertekan dan stres. Kalau sudah mulai stres, sadar, aku sedang stres, aku harus mencari sesuatu yang bisa melepaskan semuanya ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, Tuhan Yesus pemimpin peperangan melawan kuasa kegelapan. Dia telah menang, dia telah memberikan contoh, dia telah memberikan langkah, dia memberikan strategi, dia memberikan patron untuk menghadapi peperangan-peperangan itu. Kita ini anak buahnya Yesus, harus siap berperang. Lawan strategi iblis itu dengan strategi kita yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Ibu Pendeta Hartines Lee bisa berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Suartoyo yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai umat Tuhan harus berperang melawan kuasa si iblis. Saatnya kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ampau dan tim. Pada Bapak Ampau dan tim saya persilahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sengaja kami ingin mempersembahkan satu pujian, yang mana pujian ini menginspirasi kami, khususnya itu tentang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujian ini berjudul Di Tengah Ombak. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetes
betulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih kepada Bapak Ampau dan juga rekan-rekan yang sudah mempersembahkan pujian. Saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita atas kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita memberikan persembahan syukur. Kantong persembahan akan dijalankan oleh penatua. Mari kita memberikan persembahan dengan didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sambil kita menjalankan persembahan, mari kita naikkan pujian Give Thanks. Kita akan nyanyikan di dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ is Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah kita yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya ada. Kita syukur. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hartines. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh penatua. Pinjam sebentar soaan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini ada beberapa informasi penting warta jemaat yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suhartoyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta tim musik Losaan, tidak terkecuali juga dari tim multimedia. Terima kasih. Juga terima kasih kami aturkan kepada Komisi Remaja yang sudah menyampaikan, memberikan pujian pada pagi hari ini. Juga tim dari Pak Angpo dan remaja atau pemuda ini ya. Terima kasih Pak Angpo. Kami mengharapkan juga komisi-komisi yang lain yang belum bergiliran untuk menyampaikan persembahan pujian, kami tunggu. Ini harus pakai kacamata ini. Warta yang pertama, mungkin ada di antara kita yang baru hadir di tempat ini. Kami persilahkan, mohon dengan hormat untuk dapat berdiri di tempat. Tadi saya lihat ada tadi itu. Silahkan Bapak Ibu atau Om berdiri di tempat ya. Mohon diperkenalkan sedikit namanya. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Oktaviawan Pardamaian Tampu Bolon dari Bengkulu. Terus yang di samping tadi? Oh, berdua ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Marta Maranatha Panjaitan dari Bengkulu juga, sedang berlibur ke Lombok. Ya, terima kasih. Silakan kita berikan aplaus dulu. Mungkin ada yang baru lagi, silahkan untuk dapat berdiri di tempat saja. Ada? Atau malu-malu mungkin? Ibu Pendeta, ya Bu Pendeta Hartines. Mungkin bisa perkenalan sedikit Ibu. Ya. Saya Pendeta Hartines. Saya bukan baru Pak, saya lama. Iya, pernah praktek 2 bulan di sini dulu. Tapi angkatan saya cari kok nggak ada ini. Gitu. Saya sama anak saya, nanti menantu dan cucu menyusul. Makasih. Terima kasih Bu. Selamat bergabung, selamat beribadah di GKT kita Ampenan ini. Yang berikutnya, kita juga ingat akan jemaat kita yang sampai saat ini ada yang menderita sakit, yaitu Ibu Encim Apo, Ibu Yanti, Bapak Arnold, Ibu Loh, kemudian mamanya Ibu Rachel, kemudian juga Pak Agus Sandi, serta Bapak Angko. Kita doakan bersama.
jemaat kita, saudara-saudari kita ini yang sedang menderita sakit. Kemudian kami informasikan juga untuk jam kerja kantor admin, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sedangkan hari Selasa off. Jam kerjanya dari jam 8 sampai jam pukul 13. Jadi jika ada keperluan dengan admin, dengan gereja, silakan menghubungi admin gereja pada jam kerja tersebut. Selanjutnya, daftar jemaat yang absen sidik jari dapat Bapak Ibu lihat di papan pengumuman aula GKT Ampenan. Jika ada kesalahan dalam tulisan, mungkin dalam tanggal lahir ataupun nama, silakan menghubungi admin gereja. Bahkan ada yang belum terdaftar pun silahkan segera menghubungi selesai ibadah yang pertama ini. Yang berikutnya, persekutuan kelompok kecil Komsel akan dilaksanakan kembali di bulan Maret ini pada tanggal 30 Maret hari Kamis tahun 2023. Kami ingatkan kembali bahwa tempat-tempatnya Galatia di Bapak Teddy Anggrawan, Kolose di Ibu Liong, kemudian Roma di Bapak Hermawan, kemudian Filipi di Bapak Arnold Parasian. Selanjutnya di Korintus di Bapak Danu Dayako Bandrang, serta di Efesus di Bapak Lim Nanciu. Silakan Bapak Ibu dapat menyesuaikan diri tempat tinggalnya. Yang berikutnya, baptis dan sidi akan dilaksanakan pada minggu ini di ibadah kedua nanti jam 9.30. Yang akan menerima sidi adalah saudari Lydia Carolina. Sedangkan baptis anak akan diterima oleh Alicia Joy Gen, putra dari Bapak Jamie Kalen Gen dan Ibu Mariam Martati Tobing. Pemberkatan nikah, pemberkatan pernikahan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10 WITA di GKT Ampenan. Yang akan menerima pemberkatan kudus yaitu saudara James Scale Edelman dan saudari Jessica Trevi Korsel. Mengundang kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari untuk dapat menghadiri acara ini. Jika ada mungkin jemaat yang merasa keberatan mungkin, silakan segera menghubungi Bapak Pendeta atau penatua yang ada. Silakan, kami tunggu jika ada. Berikutnya, mohon maaf ini agak banyak sekali ini. Berikutnya, perjamuan Jumat Agung dan Sidi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 19. Sedangkan Sidi akan diterima oleh Felicia Paladang. Dress code memakai pakaian hitam jika ada. Namun jika tidak ada, ya pakaian gelap lah. Pakaian gelap. Berikutnya, jadwal pelayanan pada hari Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 pukul 19 dengan tema Mulianya Hamba yang Menderita, akan disampaikan oleh Lose Hana. Kemudian doa puasa itu dari tanggal 6 sampai 7 April 2023. Kemudian yaitu hari Kamis sampai Jumat, jadi dimulai pada malam hari pukul 22.10 malam sampai pukul 12 siang. Jadi malam sampai siang kembali. Doa puasa di rumah masing-masing. Dan tentunya juga setelah puasa ya makan di rumah masing-masing juga.
Kemudian ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2023, yaitu akan dilaksanakan pada sore hari pukul 17 WITA dengan tema kematiannya mengubah hidupku, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Kemudian ini adalah diikuti juga dengan perjamuan kudus. Jadi jangan lupa, mari kita persiapkan mulai sekarang dalam perjamuan kudus pada hari raya ibadah Jumat Agung. Berikutnya ibadah perayaan Paskah akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi seperti biasa. Ya, seperti biasa, yaitu Minggu pada tanggal 9 April 2023. Perlu kami informasikan bahwa ibadah Paskah ini hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Temanya ya, ia mendahului kamu ke Galilea. Jadi nanti Bapak Ibu jemaat selesai Paskah kita akan ada acara khusus, acara game atau semacam permainan yang melibatkan semuanya, baik dari komisi anak, remaja, pemuda, bahkan sampai lansia pun akan ikut. Nanti akan dipandu oleh tim dari panitia yang akan menentukan Bapak Ibu nanti di kelompok-kelompok mana. Nanti akan dibentuk nanti. Jadi permainan ini diharapkan juga memakai dress code merah jika ada, sekali lagi. Namun tidak ada, jangan menjadi penghambat untuk beribadah. Tetap kita hadir dalam ibadah Paskah tersebut. Selanjutnya, latihan paduan suara GKT Ampenan tetap akan dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 19 WITA di gedung gereja GKT Ampenan ini. Mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk latihan bersama dalam paduan suara, mari kita tampil sama-sama, latihan bersama pada hari Senin tersebut. Kemudian selesai ibadah ini, ibadah pertama, akan ada pemeriksaan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, emak-emak, encim, silahkan nanti selesai ibadah pertama ini dapat mendaftarkan diri ke Komisi Diakonia. Di sana sudah ada Bu Lili, sudah ada Pak Hendri yang akan menerima nanti. Mohon untuk Aldo ditampilkan RAB Jumat Agung dan Paskah. Oh sudah. Bapak Ibu sekalian, mulai tanggal 7, 8, 9 kita bersama-sama akan melaksanakan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Panitia PHBK GKT Ampenan sudah mempersiapkan semuanya dan sudah rapat 2 kali. Dalam rapat itu diputuskan beberapa anggaran yang harus dipersiapkan, seperti dalam layar. Ini adalah dana-dana yang diperlukan dari seksi acara, dekorasi, sampai keamanan. Total biaya yang dibutuhkan 10.550.000. Mari Bapak Ibu kita dukung bersama-sama. Oleh karena itu, selesai ibadah ini dan ibadah selanjutnya, kita akan menerima amplop Paskah. Bisa dikembalikan minggu depan atau mungkin langsung dikembalikan sekarang juga tidak apa-apa. Kami terima. Berikutnya, kita juga bersyukur ada di antara kita yang pada bulan Maret ini ada yang berulang tahun. Oleh karena itu, mohon dengan hormat, nanti yang kami sebutkan satu persatu untuk segera maju ke depan agar menyingkat waktu. Yang pertama, Ibu Gusti Pisyawati. Silahkan Bu Pisyawati, jika ada, tidak ada.
Kemudian yang kedua, Pak Samuel Teddy Anggrawan. Silakan Pak Teddy. Oh, enggak ada, jam kedua mungkin. Kemudian berikutnya Bapak Gunadi Santosa. Tidak ada juga. Kemudian Ibu Elizabeth M. Kawilarang. Silakan Ibu Elizabeth. Jika hadir, oh tidak ada juga ya. Kemudian Ibu Marmiati. Nah, silakan Bu Marmiati. Nah, pasti ada Bu Marmiati ini. Silakan menghadap ke sana Bu Marmiati, menghadap ke jemaat. Di sini. Ya. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Sutopo Hermanto. Silakan Pak Sutopo. Inilah jemaat kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Berikutnya Ibu Paulina. Ibu Paulina tidak ada. Selanjutnya Saudara Hendro. Yang mana ya? Saudara Hendro silahkan. Tidak ada. Kemudian Ibu Mega Purnamasari, ibunya Pak. Tidak ada. Kemudian Ibu Yuliana. Kami tidak tahu Ibu Yuliana yang mana ini. Karena banyak Ibu Yuliana di sini ini. Silakan Ibu Yuliana yang merasa di bulan Maret ini berulang tahun. Silakan maju ke depan. Tidak ada juga. Berikutnya Ibu Eka Yuliana Andrea Rosari, putri dari Bapak Eko ini. Tidak ada juga. Yang kedua mungkin ya. Berikutnya Ibu Lina Panjaitan. Ibu Lina Panjaitan, silahkan. Oh, jam kedua juga. Yang berikutnya Ibu Maria Carolina Kapularan. Ada? Tidak ada juga. Yang berikutnya Saudari Viena Karelina Harsanti. Tidak ada. Yang berikutnya Saudari Reni Asmiati Willa. Tidak ada. Berikutnya kemarin saya dapat bisik-bisik ini, mudah-mudahan hadir Saudara Abraham Stephen Ruli Hoki, putra dari Bapak Nyoman. Silahkan. Dari 16 hanya 2 yang hadir. Ya enggak apa-apa. Silahkan Ketua Penatua, silakan untuk dapat memberikan kenang-kenangan. Wakilnya, kalau begitu yang paling senior sudah, Ibu Minawati. Silakan Bu Minawati. Ya. Silakan difoto, pelan-pelan biar difoto, Bu. Mana fotonya tadi ya? Oh, dari bawah loh. Ya. Enggak ada. Ya, silakan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, lagu pujian, lagu panjang umurnya ya. Bapak Pendeta untuk mendoakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk jemaat kami yang berulang tahun
Biarlah dengan bertambahnya usia mereka tambah cinta Tuhan, iman, pengharapan dan kasih mereka tetap kuat, khususnya mereka di dalam segala pergumulan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai mereka. Kalau ada pergumulan-pergumulan khusus, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Jemaat dapat duduk kembali dan dapat kembali ke tempat duduk. Demikian warta jemaat yang ada pada pagi hari ini. Segenap hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bambang Gentur yang sudah menyampaikan warta gereja. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita naikkan pujian amin, amin. Yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan,
menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja